Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus diberikan sesuai dengan janji Tuhan Yesus sebelum kenaikannya ke surga, bahwa Ia akan mengirimkan seorang penolong untuk menemani kita dalam perjalanan hidup, untuk memberi air hidup di tengah gersang dan penatnya perjalanan hidup kita di padang gurun dunia ini. Penggenapan janji Allah itu adalah peristiwa turunnya Roh Kudus bagi umat Allah. Itulah yang kita peringati, kita rayakan dan syukur bagi Allah. Marilah kita datang kepada Allah dalam ibadah ini dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Theophilus Agus Rohadi dari GKSBS Lampung Timur dengan tema Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Dengan berdiri, kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 95 bait 1 sampai bait 3. Datang ya Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Marilah ibadah minggu perayaan Pentakosta hari ini kita akan memulainya dengan rasa syukur dan marilah kita mempersiapkan diri kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah Minggu Pentakosta ini kita akan dipandu dengan satu tema, Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sadar betul bahwa dalam situasi yang sekarang ini begitu banyak tantangan dan pergumulan
yang seringkali bisa menggoncang iman dan percaya kita. Di sisi lain, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita memang terus dituntut untuk mengalami perubahan di dalam kehidupan di dalam Tuhan yang harus semakin hari semakin baik. Dan jawabannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menemukan di dalam ibadah ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para muridnya, juga kepada Bapak Ibu dan saya, Dialah yang akan menjadi penghibur kita. Dialah yang akan menolong Bapak Ibu dan saya untuk menjadi pribadi yang semakin luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 mengatakan yang demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan datang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu puji Tuhan, dan mari kita bersama-sama beribadah bersungguh-sungguh dengan menanti dan menerima kehadiran Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan, dan marilah kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau Allah yang Maha Kasih, yang telah mengajarkan kasih-Mu itu kepada kami, supaya kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa kami belum mampu memancarkan kasih Tuhan kepada sesama, sehingga kami tidak dapat menikmati kebahagiaan hidup yang sejati. Bapa, kami tidak mampu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan, sehingga hukum kasih itu yang mendatangkan damai sejahtera tidak dapat dirasakan oleh sahabat dan semua orang. Kami mohon, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mengakuinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang penuh cinta. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 236 ayat 1 sampai 3. Roh Kudus, marilah hatiku dan lelah, ganti kuasa yang gelap dengan Kamu yang tetap. Roh Kudus, sucikanlah hati risau dan lemah yang telah lama dicekam oleh iblis yang kejam. Roh penghibur, angkatlah hati susah berdosa, hibur hati yang sedih, balut luka yang perih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbahagialah setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Injil Yohanes 8 ayat 34 sampai dengan 36. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi marilah sebelumnya kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan seluruh hidup kita, dan kita akan memuji Kidung Jemaat 231 ayat 1 sampai yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan kepada kami, jadikanlah itu bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, serta untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus menerangi batin kami dan menjadikan kami pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan membaca Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan ayat 35. Mazmur 104 ayat 24 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dialah yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup.
Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Bacaan kedua terambil dari Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayat 27. Roma pasal 8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 26 sampai dengan 27, kemudian akan dilanjutkan dengan pasal 16 ayat ke-4 sampai dengan 15. Demikian Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur bahwa kita bisa beribadah kembali dalam situasi di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk yang kedua kalinya boleh menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah secara khusus di GKI Taman Yasmin ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam masa perayaan hari turunnya Roh Kudus hari ini, tema yang akan kita renungkan adalah Roh Kudus Sang Pengubah Kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baru saja kita melewati sebuah proses perayaan dari Paskah hingga sampai hari ini kita sampai ke Pentakosta. Kalau kita kembali kepada peristiwa yang terjadi, bahwa sesudah peristiwa kebangkitan itu, atau sejak awal sesudah peristiwa penderitaan penganiayaan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang sekalian Tuhan, para murid Tuhan Yesus mengalami sebuah kehidupan yang begitu traumatis. Mereka ketakutan, mereka menutup diri, mereka tidak berani menghadapi orang. Bahkan beberapa murid Yesus kemudian tidak berani mengatakan kebenaran yang sedang terjadi. Petrus harus menyangkal Yesus sebagai murid Tuhan Yesus. Dan banyak peristiwa-peristiwa lain yang menunjukkan, saudara, bahwa pada waktu itu para murid benar-benar mengalami iman yang sangat turun. Mereka mengalami sebuah peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang menggetarkan hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi mengingat setiap firman Tuhan yang boleh diajarkan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apalagi ketika proses kehidupan berlangsung, ketika kebangkitan Tuhan Yesus, ketika berita-berita disebarkan bahwa mayat Yesus itu hilang, dicuri, mereka semakin mengalami sebuah peristiwa yang menggetarkan iman mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya beberapa waktu lamanya Tuhan Yesus harus berkali-kali meyakinkan muridnya bahwa ini aku yang sudah bangkit. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bagaimana para murid mengalami ketergantungan yang begitu luar biasa kepada sosok pribadi Tuhan Yesus. Sebab ketika ada Tuhan Yesus, semuanya beres. Ketika ada Tuhan Yesus, pasti ada mujizat, ada peristiwa besar yang semua bisa dikerjakan secara luar biasa oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, ini yang kemudian membuat para murid mungkin mengalami sebuah ketakutan yang begitu luar biasa. Siapa lagi yang bisa menolong mereka? Siapa lagi yang akan menemani para murid menghadapi orang-orang Yahudi, menghadapi orang-orang Romawi, dan lain sebagainya? Apa yang harus mereka kerjakan? Mungkin kebingungan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan bahwa Dia akan kirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, yang hari ini kita rayakan bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang perpisahan saya menggambarkan seperti antara anak dan orang tua. Bapak Ibu, ketika anak bersama dengan orang tua, maka akan ada proses pendidikan, pengajaran. Anak salah ditegur, anak tidak bisa ditolong. Dan kita sebagai orang tua, terkadang Bapak Ibu saking cintanya, kita akan menolong anak kita. Kita akan lakukan apa saja selama kita bisa membantu anak kita.
Tetapi akan ada waktunya Bapak Ibu, anak kita akan berpisah dengan kita. Entah dia karena mau sekolah, entah dia nanti akan bekerja, entah dia nanti berumah tangga. Nah, peristiwa ini justru Bapak Ibu menjadi peristiwa yang penting, yang kemudian bisa menjadi titik balik dari sebuah kehidupan seorang anak yang akan menjadi lebih dewasa. Terkadang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka jauh dengan orang tua, entah itu sekolah, bekerja, berumah tangga, mereka akan mengalami situasi-situasi yang sulit. Dan terkadang dalam situasi yang sulit itu mereka justru kembali mengingat memori mereka bersama dengan orang tuanya. Mengingat pesan-pesan, tutur kata, tutur nasihat, pengajaran iman yang diajarkan orang tuanya ketika bersama dengan mereka. Terkadang anak-anak kembali mengingat keteladanan seorang ibu, seorang ayah yang selama ini mengajarkan kehidupan kepadanya. Dan justru itu terjadi Bapak Ibu terkadang ketika mereka berpisah dengan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, justru ini menjadi titik awal bagaimana para murid kemudian menjadi sosok pribadi yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Kisah Rasul yang menceritakan tentang peristiwa turunnya Roh Kudus, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang selanjutnya menceritakan Bapak Ibu, sosok para murid yang awalnya takut, gentar menghadapi orang, tidak bisa berbicara apa-apa, tidak ngerti bahasa orang lain. Tetapi ketika Roh Kudus turun Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus secara fisik tidak ada bersama dengan mereka, apa yang terjadi? Ketika Roh Kudus turun, mereka mengalami perubahan yang begitu luar biasa. Mereka bukan penakut lagi. Mereka tidak takut dengan yang namanya ancaman. Mereka berani memberitakan firman Tuhan. Mereka berani terang-terangan menyampaikan firman Allah. Dan mereka berani mengatakan ini yang benar. Dan berani bahkan menegur orang lain untuk mengingat jalannya Tuhan. Awalnya mereka seorang penakut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri mereka, mereka kemudian menjadi pribadi yang tidak pernah takut. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua dikisahkan bagaimana kemudian Petrus mengatakan kebenaran bahwa teman-temannya, bahwa dirinya tidak sedang mabuk oleh karena anggur, tetapi dirinya sedang mengalami penggenapan firman Tuhan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yoel. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa sekali lagi yang bisa mengubah karakter seseorang, yang mengubah kehidupan seseorang itu adalah Roh Kudus sendiri. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang awalnya takut kemudian menjadi seorang yang berani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita lihat perjalanan kehidupan selanjutnya, bagaimana Petrus dan kawan-kawannya 12 rasul yang ditambah dengan Matias akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Hidupnya kemudian dipimpin oleh Roh Kudus, diproses sedemikian oleh Roh Kudus, sehingga mereka menjalankan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mengubah karakter dari para murid yang kemudian berubah menjadi luar biasa, tetapi dari bacaan kita tadi menyebutkan firman Tuhan bahwa kalau Roh Kudus turun, dikatakan di ayat yang ke-8 Yohanes ayat yang ke-16, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya contohkan tadi, ketika anak itu jauh dengan orang tua, terkadang Bapak Ibu, dia bisa menjadi ingat nasihat orang tuanya, pengajaran orang tuanya, dan dia ingat keteladanan dari orang tuanya. Ini sebagai contoh yang baik saja Bapak Ibu. Nah, firman Tuhan katakan kalau Roh Kudus datang, ia akan mengisapkan orang akan dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
mau tidak mau kita diminta untuk memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Bisa jadi ketika kita akan melakukan dosa, Roh Kudus sudah mengingatkan kita, jangan lakukan itu. Apakah kemudian kita mengikuti? Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Dia juga akan mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika orang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan hanya dia diinsapkan akan dosanya, tetapi Roh Kudus akan pimpin orang itu kepada jalan kebenaran. Dia harus melangkah bagaimana, dia harus mengambil sikap seperti apa. Dan Roh Kudus akan berbicara kepada dirinya. Dan hanya orang yang mau mendengar suara Roh Kudus inilah yang hidupnya akan dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, dan yang ketiga, ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan diinsapkan akan akhir kehidupannya. Kemana sebetulnya kehidupan orang percaya akan berakhir? Dikatakan tadi bahwa dan penghakiman akan menghakimi karena penguasa dunia ini telah dihukum. Pada akhirnya orang akan diingatkan, disadarkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa hidupnya ini tidak selamanya seperti ini. Bahwa dia tidak akan tinggal di dunia selamanya. Roh Kudus akan mengingatkan, ingat bahwa hidup kita itu akan berakhir dan kita akan dihakimi dalam kehidupan nantinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat bahwa tidak ada dua hal ketika Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang percaya tidak akan pernah takut menghadapi situasi ini. Orang percaya tidak akan gentar, karena dikatakan tadi Roh Kudus yang akan berbicara. Roh yang adalah Tuhan itu yang begitu luar biasa. Tadi di dalam kitab Mazmur 104 ayat 24 sampai 35, betapa hebatnya Tuhan mengatasi segalanya. Dan Roh Kudus punya kuasa yang sama seperti itu. Dan Dia tinggal bersama kita. Maka tidak heran kalau kemudian Petrus dan kawan-kawannya Bapak Ibu sekalian tidak pernah takut dalam pemberitaan firman Tuhan. Hidupnya benar-benar dirubah begitu luar biasa. Dari seorang yang pengecut menjadi pemberani. Dari seorang yang kemudian takut menjadi orang yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk mengubah kehidupan Bapak Ibu dan saya. Dari orang yang suka mengkhianat, dari orang yang kemudian suka menyangkal Tuhan Yesus, kemudian berani menyerahkan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu, menurut Tuhan Yesus adalah orang yang luar biasa ketika Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perjalanan orang percaya pasti akan dituntun di dalam kebenaran. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Roh Kudus, maka dia akan diingatkan dosanya, dia akan diingatkan akan kebenaran, dia akan diingatkan akan masa depan kehidupannya. Dan saya percaya kalau tiga hal ini selalu didengungkan oleh Roh Kudus dan kita mau melakukannya, hidup Bapak Ibu dan saya pasti mengalami perubahan. Sebab ketika kita akan melakukan dosa, kita menjadi sadar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Sebab kita akan menjalani hidup ini dengan kebenaran karena Roh Kudus bersama dengan kita. Dan kita akan fokus bahwa hidup kita ini nanti ada akhirnya dalam kehidupan akhir zaman. Dan itu hanya Roh Kudus yang bisa mengingatkan. Tapi manakala Bapak Ibu dan saya tidak mau mendengar suara Roh Kudus, maka tidak akan ada perubahan di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan saya tidak akan bisa seperti Petrus dan kawan-kawan kalau Roh Kudus kemudian tidak menguasai hidup kita. Kita tidak akan memiliki keberanian, kita tidak akan memiliki kemampuan yang cukup ketika Roh Kudus mengilhami Bapak Ibu. Kita baca firman Tuhan tadi bahwa misalnya di dalam bacaan Roma 8 ayat 22 sampai 27, selama kita di dunia ini Bapak Ibu, pergumulan kita tuh begitu berat, begitu luar biasa. Apalagi Bapak Ibu di bumi Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia yang sedang menghadapi pandemi virus corona. Kesulitan dan ketantangan hidup itu mengancam kita begitu luar biasa.
Terkadang-kadang kita merasa tidak mampu Bapak Ibu. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat 22 sampai 27, bukan hanya Bapak Ibu dan saya yang berdoa, tetapi Roh Kudus ambil bagian. Roh Kudus yang kemudian ikut menyuarakan ini kepada Bapa. Ketika kita sudah tidak berdaya, masih ada pribadi yang sangat peduli kepada Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan hari Pentakosta hari ini. Selamat menerima Roh Kudus agar kehidupan Bapak Ibu dan saya benar-benar diubahkan. Tidak takut, tidak gentar menghadapi kesulitan karena ada Roh Kudus yang mampu menopang kita. Bapak Ibu dan saya percaya bahwa di dalam kuasa Roh Kudus itu kita bisa diubahkan menjadi pribadi yang berbeda, yang tidak sama lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan kembali iman percaya kita melalui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu serta saudara sekalian, jemaat yang mengasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami hari ini boleh merayakan hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan bagi kami Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang baik, yang telah menggenapi janji setiap firman-Mu. Hari ini Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dan kami mohon kepadamu Engkau melayakkan kami semua untuk menaikkan setiap doa kami kepadamu. Bapa yang ada di surga, hari ini kami memohon dan berdoa terus bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan dunia ini yang sedang menghadapi pandemi corona. Mampukan kami Bapa, mampukan bangsa ini, pemerintah ini untuk keluar dari situasi yang semakin sulit saat-saat ini. Demikian juga Tuhan, kami mohon kedamaian dan ketentraman atas bumi Indonesia, baik dari setiap kekacauan, baik dari setiap krisis ekonomi. Kami mohon pimpinan dan berkat Tuhan bagi setiap bangsa dan negara kami, memberkati aparatur pemerintah hingga sampai ke tingkat daerah. Bapak, kami berdoa bagi pelayanan gereja di muka bumi ini, kiranya Tuhan memberkatinya agar kami mampu mewartakan Injil Tuhan di muka bumi ini, membawa kabar sukacita bagi seluruh makhluk yang ada. Kami berdoa ya Bapak buat kami semua yang hari ini boleh tinggal di GKI Taman Yasmin. Kami berdoa untuk setiap perjuangan kami Bapa, untuk memperjuangkan setiap hak kami, untuk bisa beribadah di gedung gereja kami sendiri,
di tanah kami sendiri sebagai pribadi yang merdeka di bumi Indonesia ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah setiap usaha dari majelis dan jemaat dari GKI Taman Yasmin, agar setiap perjuangan kami bukan hanya untuk memotivasi kami, tetapi juga memotivasi seluruh umat Tuhan yang ada di Indonesia khususnya, dalam rangka menghadirkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Memberkati majelis jemaat yang melayani, berikan mereka kekuatan dan kesehatan ya Tuhan, sehingga boleh terus mengembalakan umat kepunyaan-Mu. Memberkati seluruh jemaat yang ada, supaya kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, membangun kesatuan hati, mewujudkan persekutuan yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih. Kami menserahkan setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, setiap keluarga kami Tuhan. Suami istri hidup di dalam kerukunan, anak-anak menghormati orang tuanya dan takut akan Tuhan. Dan setiap anak-anak kami adalah anak-anak yang memiliki masa depan yang baik di dalam Tuhan. Hadirlah dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap pergumulan kami, keluh kesah kami, hadirlah untuk memberikan jawabannya Tuhan. Sebab kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih. Biarlah setiap doa syafaat kami ini Tuhan, kami naikkan bersama dengan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di ibadah minggu hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Dalam persembahan kali ini, juga dipersilahkan kepada Bapak Ibu jemaat untuk memberikan persembahan tahunan berkaitan dengan perayaan Pentakosta. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Mazmur 116 ayat 17 dan 18 yang tertulis demikian. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat
240a, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaran umat yang indah di balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku diberikan pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, metelaikan bagi-Mu. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan kami yang di surga, betapa besar kuasa-Mu ya Tuhan, betapa banyak perbuatan-perbuatan-Mu. Sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Semua yang hidup menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Sungguh, apabila Engkau membuka tangan-Mu dan memberi, maka kami pun kenyang oleh kebaikan. Ya Tuhan, Tuhan kami, karena kebaikan-Mu lah kami beroleh selamat dan berkat. Hari ini kami hendak bersyukur kepadamu, membawa persembahan dengan penuh sukacita dan syukur. Terimalah dan berkatilah persembahan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri persekutuan dan ibadah hari ini dengan terus tetap hidup penuh sukacita dan semangat yang menyala-nyala, memberi diri kita untuk menjadi saksi, karena Tuhan sudah mencurahkan Roh-Nya, memberi kekuatan kepada kita. Mari kita akhiri ibadah hari ini dengan menyanyi melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 97, Roh Kudus, kuatkanlah kami. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, saksi Tuhan di dalam dunia. Roh Kudus, kobarkanlah air kuasa-Mu dalam hati kami yang berdosa. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi di tempat yang penuh rasa benci. Roh Kudus, hiburlah setiap hati sedih dan berilah damai sejahtera. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi dalam dunia penuh masalah. Roh Kudus, pancarkan cahaya ilahi-Mu, tuntun kami mengabdi padamu. Roh Kudus, kuatkanlah kami jadi saksi, menegakkan yang timbang dan resah. Roh
Jemaat yang dikasihi Tuhan serta saudara sekalian, ibadah kita telah selesai. Izinkan Roh Kudus untuk tinggal di dalam diri kita, dan jangan khawatir, jangan gentar, sebab Dia menyertai kita. Dan mari kita ikuti proses Roh Kudus untuk membentuk kita menjadi pribadi yang luar biasa. Bertolong-tolonglah menghadirkan damai sejahtera dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang